Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus. Dari Novisiat SVD Kubur Ruteng, Manggarai Flores, NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Minggu 19 Juni 2022. Kita merayakan pesta tubuh dan darah Kristus. Injil hari ini diambil dari Lukas, bab 9 ayat 11b sampai 17. Kita diingatkan bahwa tubuh dan darah Kristus merupakan tanda cinta kasih-Nya yang luar biasa kepada kita. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu, karena Engkau selalu merasa kasihan dengan kami. Rasa belas kasihan-Mu bukan hanya lewat kata-kata, tetapi juga lewat perbuatan nyata, yaitu dengan memberi tubuh dan darah-Mu sebagai makanan jiwa kami. Tuhan, semoga hati kami selalu siap menyambut tubuh dan darah-Mu, sehingga kehadiran-Mu turut membawa perubahan dalam hidup kami. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan serta-Mu dan serta-Mu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berbicara kepada orang banyak tentang kerajaan Allah, dan Ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Pada waktu hari mulai malam, datanglah ke-12 murid kepada Yesus dan berkata, "Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan serta makanan. Karena di sini kita berada di tempat yang sunyi." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Kamu harus memberi mereka makan." Mereka menjawab, "Yang ada pada kami tidak lebih dari 5 roti dan 2 ikan. Kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini." Sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang setiap kelompok." Murid-murid melakukannya dan menyuruh semua orang banyak itu duduk. Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, lalu menengadah ke langit dan mengucap berkat. Kemudian membagi-bagi roti itu dan memberikannya kepada para murid supaya dibagi-bagikan kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian dikumpulkanlah potongan-potongan roti yang sisa, sebanyak 12 bakul. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah tubuh dan darah Kristus merupakan tanda cinta kasih-Nya kepada kita. Hari ini kita merayakan pesta tubuh dan darah Kristus. Pada pesta ini kita mengenangkan secara khusus kehadiran Kristus dalam Ekaristi Maha Kudus, dan juga kita mengenangkan pengalaman awal kita sewaktu menerima tubuh dan darah Kristus untuk pertama kalinya. Saya yakin kita semua masih ingat akan pengalaman menerima tubuh dan darah Kristus pada komunio pertama. Lewat menerima tubuh dan darah Kristus, kita sungguh merasakan kehadiran Kristus dalam diri kita.
Pemberian tubuh dan darahnya kepada kita merupakan tanda cinta kasihnya yang paling luar biasa dan nyata bagi kita. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, sadar atau tidak sadar, sesungguhnya kehadiran Yesus Kristus dalam diri kita sudah memberi begitu banyak perubahan dalam hidup kita. Seorang teman menceritakan pengalaman nyata akan mujizat yang dialaminya sesudah menerima tubuh Kristus. Sewaktu mengikuti perayaan misa, dia merasa sangat lapar dan kepalanya pusing. Badannya terasa lemah dan berkeringat. Dia berdoa mohon bantuan Tuhan. Tetapi rasa lapar dan kepala pening semakin menjadi-jadi. Di saat komunio, dia maju ke depan dengan penuh hormat dan berdoa. Katanya, Tuhan, kini aku berjalan mau menerima tubuhmu yang kudus. Berilah aku kekuatan dan kesehatan ya Tuhan. Di depan sakramen Maha Kudus, dia tundukkan kepala memberi hormat dan menerima tubuh Kristus dengan penuh hormat. Sewaktu memakannya, dia katakan kepada Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Sesudah itu, rasa pusing dan lapar hilang lenyap. Dia merasa sangat kuat. Tubuh Kristus sudah memberi dia kekuatan dan kesembuhan. Lewat menerima tubuh Kristus, dia sudah alami kasih Kristus. Tubuh Kristus sudah memberi dia semangat hidup. Dia sudah alami secara langsung apa yang dikatakan Yesus Kristus. Barang siapa memakan tubuhku dan meminum darahku akan memperoleh hidup yang kekal. Sungguh perjumpaan dengan Kristus lewat tubuhnya mendatangkan sukacita, kekuatan, dan perubahan baru. Benar apa yang dikatakan Santo Cyrillus, katanya, dia yang menerima tubuh dan darah Kristus bersatu dengan Kristus. Bersama Kristus, kita selalu kuat dan selamat. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, di hari raya tubuh dan darah Kristus, kita lambungkan syukur dan pujian kepadanya, karena dia sudah memberi tubuh dan darahnya yang sangat mulia itu menjadi makanan jasmani dan rohani bagi kita, yang sungguh sangat menguatkan dan menyelamatkan kita. Kita berdoa semoga setiap kali kita alami kasih dan kebaikan Tuhan lewat memakan tubuh dan meminum darah Kristus, kita selalu didorong untuk wujud nyatakan kasih Kristus itu dalam hidup harian kita. Kita memohon Bunda Maria untuk selalu mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka yang kita doakan pada hari ini, secara khusus mereka yang sakit, dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.